Halo, assalamualaikum. Yuk unbox lagi, jangan bosan-bosan ya. Ini dia Samsung Galaxy J3 Pro. Aneh kan lihat Samsung tapi Galaxy, tapi garansinya Bicel. Ada tulisannya 4G LTE. Kok ini ada gambarnya kayak China Mobile nih. Ini memang bukan barang untuk dijual resmi di Indonesia, kemungkinan buat dijual di Cina. Tuh lihat tulisannya Cina semua. Ini juga, ini juga. Yuk kita buka. Oh, udah nggak segel. Segelnya udah disobek. Jadi kalau kata sellernya memang ini kondisinya BNOB, brand new, out of box, outside box. Ini smartphone-nya, kita skip dulu. Kenapa saya membeli smartphone Samsung tapi pakai garansi distributor? Cuma penasaran aja sih, karena ini untuk ukuran Samsung harga 1,4 jutaan rupiah. Sudah layar Super AMOLED, RAM 2GB, ROM 16GB itu kayaknya sangat susah banget untuk dapat di range harga segitu. Tahun lalu saja Galaxy A3 RAM-nya masih 1,5 GB itu di 3 jutaan. Sekarang udah turun mungkin sekitar 2,5 atau 2,7 juta. Stiker-stiker, tadi ada kartu garansi. Oke. Ada plastik baterai, kayaknya baterainya udah dipasangkan. Ini ada apa nih? Leafletnya China Telecom. Tuh, China Telecom. Kemudian ada, oke, kitab-kitaban Samsung. Kita skip aja ya, karena ini pasti tulisannya nggak saya ngerti semua. Kabel data, kabel charging juga, micro USB. Dan ini kepala chargernya. Kalau kita lihat tegangannya 5 volt, buat harusnya cuma 1 ampere. Dan ini nih ciri khas dari barang yang seharusnya dijual di Cina. Chargernya kepalanya gepeng colokannya. Oke, kita ke handphonenya aja sekarang. Masih dilapisi plastik belakangnya. Depannya sudah ada anti gores. Nggak terlalu rapi tapi lumayan lah. Ini garansi distributor, garansi Bicel, anggap nggak garansi seperti biasa. Dan jangan harap Samsung Indonesia atau Samsung Service Center yang resmi mau menerima kalau ini untuk diservis. Karena setahu saya Samsung Service Center yang di Indonesia hanya mau menerima servis untuk Samsung yang garansinya Sein, produk Samsung yang garansinya Sein. Jadi gini, nih di sisi kanan cuma ada tombol power, di sisi kiri ada volume rocker. Samsung memang kadang memisahkan antara tombol volume rocker dengan tombol power, entah tujuannya kenapa. Sisi bawah ada port micro USB dan lubang mikrofon. Sisi atas ada jack audio 3,5 mm, port audio 3,5 mm, bukan jack ya, kalau jack tuh yang nyoloknya, kalau ini portnya. Ini LED singleton, kameranya 13 megapiksel. Ini ada loudspeakernya di sini, logo Samsung dan logo China Telecom. Ini back covernya bisa dibuka, walaupun kelihatannya kayak logam nih dari tadi. Ini semuanya plastik dan back cover bisa dibuka. Baterai pun bisa dibuka, which is bagus, bisa dibuka daripada yang ditanam. Kemudian kapasitasnya, baterainya 2600 mAh. Dan ini ada NFC-nya ya. Tadi ada di stiker ini nih. Stikernya udah, aduh nempel. Ya, sobek. Ya. Nih, ada logo NFC-nya. Memang ada NFC-nya tertulis di baterai, Near Field Communication. Entah sebelah mana receiver NFC-nya. Kemudian ini ada 2 slot kartu SIM dan 1 slot microSD dedicated.
Yang mana itu satu lagi nilai tambah buat smartphone ini selain harganya. Jadi buat kamu yang kekeh, yang tetap tampil bergengsi pakai Samsung, tapi budgetnya cekak, 1,5 juta misalkan maksimal budgetnya, tapi tetap butuh performa, tetap butuh storage yang besar, mungkin bisa jadi alternatif. Walaupun saya nggak bisa nyaranin ya, karena ini nggak garansi resmi. Paling nggak 16 GB pakai tambahan microSD itu kayaknya udah cukup banget. Kita nyalakan, semoga baterainya masih ada. Nah, ini ciri khas dari layar Super AMOLED nih. Kalau dilihat kayak gini pas lagi bagiannya hitam, itu agak kebiru-biruan. Sudah masuk ke home screen, silau ya, saya turunkan. Oke, frame hitamnya cukup tebal, lebih tebal dari umumnya, tapi nggak setebal Xiaomi Redmi 4 Prime. Kemudian kita coba cek softwarenya, kalau nggak salah ini masih Lollipop. Lollipop 5.1.1 udah ada bagus lah dibanding 5.0. Kemudian kita cek model numbernya SM-J3119 Galaxy J3 Pro. Total space 16 GB. Nah, ini RAM-nya yang kepakai sistem 600 megaan, kepakai aplikasi hampir 200 mega, 800 megaan, kepakai free-nya masih 1,1 GB. Berarti ya betul, sekitar 2 GB RAM-nya. Nah, nggak tahu ya, ini ada ROM abal-abalnya atau enggak. Soalnya Samsung cukup bagus sih security-nya, ada Knox software untuk menjaga security-nya dari yang enggak. Tapi saya belum nemu menu sistem update dari tadi. Coba saya cari lagi, sekali lagi. Oke, skip dulu soal cari sistem update, nanti kelamaan. Kita cek kameranya aja dulu, apakah bagus untuk ukuran Samsung. Saya ngelihat sih warnanya di sini agak pucat dan nggak terlalu tajam kalau di layar ya. Autofocus cukup cepat, tapi nggak terlalu cepat. Kemudian ada mode apa saja. Oh, malah selfie. Ada mode apa saja untuk selfie? Ada selfie, wide selfie, interval shot, sound and shot, sama bikin animated GIF. Kita selfie dulu. Pagi-pagi udah selfie. Kalau untuk kamera depannya sendiri ada mode Pro. Wow, untuk Pro ini tapi cuma bisa ngatur ISO 100-800 white balance, dan ini kompensasinya kecerahan warna. Kompensasi kecerahan warna. Oke, tidak ada manual fokus, juga tidak ada manual shutter speed. Nggak bisa diharapkan ada di Samsung 1 jutaan memang. Untuk mode kameranya ada continuous shot, panorama, beauty face, tentu ada, HDR juga ada. Oke. Impresi pertama saya biasa aja sih, tapi paling enggak kalau bisa dapat Samsung 1,4 jutaan, RAM-nya udah 2 GB dan ROM-nya 16 GB, dual SIM, dan dedicate micro SD dengan baterai yang bisa dilepas, menurut saya sih suatu value tersendiri untuk device Samsung. Cuma tadi saya coba kameranya kayaknya biasa aja. Nanti kita cek lagi kondisinya di berbagai hasilnya di berbagai kondisi. Layarnya Super AMOLED, tapi saya nggak ngerasa ini layarnya kinclong-kinclong banget juga sih. Biasanya kan yang Super AMOLED tuh bikin mata gimana itu ngeliatnya, langsung terpesona. Ini biasa aja. Saya nggak wow ngelihat layarnya. Bahkan dibandingkan dengan IPS-nya Huawei, kayaknya masih beda kelas. Nanti kita review lebih lengkap, tunggu antrian. Ada beberapa smartphone yang akan saya review, jadi subscribe aja dulu buat tahu mana duluan yang muncul reviewnya. Oke,
dari Kota Bandung, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.